Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Kali ini kita akan mulai dengan mata pelajaran kearsipan. Agenda kita kali ini adalah membahas tentang pembahasan pertanyaan yang telah kalian kirim kepada Ibu plus penambahan materi. Oke, disimak video ini dan nanti kalian catat beberapa slide yang telah Ibu berikan di video ini. Oke, selamat menyimak. Nah, pembahasan yang pertama itu adalah tentang pengertian kearsipan menurut undang-undang. Nah, jadi di antara kalian itu ada yang memberikan pertanyaan, undang-undang apa aja sih yang menjelaskan tentang pengertian kearsipan. Nah, di sini bisa kalian baca dan ini adalah Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan disebutkan bahwa arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media. Sesuai dengan perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi yang disebut dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, yang telah Ibu bacakan dan bisa kalian lihat di slide ini juga itu adalah tentang isi dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang menjelaskan tentang pengertian kearsipan. Nah, bisa kalian simak dan bisa kalian lihat di slide ini. Oke, jadi kali ini ada yang namanya apa itu fungsi arsip. Nah, sebelum Ibu membahas ke fungsi arsip tersebut, nah kemarin kalian ada yang sudah menanyakan apa itu yang namanya fungsi arsip. Jadi fungsi arsip itu adalah banyak ya di sini Ibu berikan 6 poin itu fungsi arsip. Nah, jadi pengelolaan arsip yang baik perlu dilakukan karena arsip memiliki fungsi terutama sebagai sumber informasi. Nah, fungsi arsip itu sebagai sumber informasi. Sebagai sumber informasi, arsip dapat dimanfaatkan untuk kepentingan sebagai berikut. Nah, jadi arsip tersebut adalah sebagai sumber informasi. Sumber informasi tersebut dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan nih. Nah, di sini ada banyak kepentingannya dia. Di sini yang Ibu berikan itu adalah 6 poin. Yang pertama itu adalah poinnya mendukung proses pengambilan keputusan. Nah, jadi proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan fungsi arsip tersebut adalah dalam proses pengambilan keputusan, pimpinan dalam tingkat manajerial manapun pasti membutuhkan yang namanya informasi. Ketersediaan informasi yang cukup, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, dapat mendukung tercapainya tujuan pengambilan keputusan. Nah, yang kedua, itu adalah menunjang proses perencanaan. Jadi, perencanaan itu merupakan suatu proses kegiatan untuk memperkirakan kondisi yang akan datang yang akan dicapai. Upaya pencapaian ini akan dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan yang telah ditentukan dalam perencanaan. Untuk menyusun rencana, dibutuhkan banyak informasi yang mendukung tercapainya tujuan tersebut. Informasi tersebut dapat diperoleh dari yang namanya arsip. Nah, yang ketiga itu adalah mendukung pengawasan. Nah, jadi mendukung pengawasan itu adalah dalam melakukan pengawasan dibutuhkan informasi terekam tentang rencana yang telah disusun, hal-hal yang telah dilakukan, dan hal-hal yang belum dilaksanakan. Semuanya direkam dalam bentuk yang namanya arsip. Yang keempat adalah sebagai alat pembuktian. Nah, jadi sebagai alat pembuktian, institusi pengadilan akan menghasilkan banyak informasi terekam yang dapat digunakan kembali oleh pengadilan tersebut.
Seluruh informasi ini merupakan arsip yang dapat digunakan dalam proses pembuktian. Nah, yang kelima, sebagai memori organisasi. Seluruh kegiatan organisasi, baik berupa transaksi, aktivitas internal, maupun keluaran yang disebut organisasi dapat direkam dalam bentuk arsip. Informasi terekam ini dapat digunakan oleh organisasi dalam menjalankan kegiatan pada masa yang akan datang. Nah, yang keenam itu tentang dapat digunakan untuk kepentingan publik dan ekonomi. Kegiatan politik dan ekonomi akan menghasilkan dan membutuhkan informasi. Tentunya, beragam informasi ini diperoleh dari berbagai sumber dan salah satunya berasal dari arsip. Jadi yang telah Ibu jelaskan dan yang telah Ibu bacakan poin-poinnya itu adalah tentang fungsi arsip sebagai informasi dan untuk kepentingan berbagai hal. Oke, bisa kalian simak dan bisa kalian catat slide ini di buku tulis kalian. Nah, selanjutnya itu ada yang namanya karakteristik arsip. Arsip yang baik adalah arsip yang dapat dijadikan sebagai bahan pertanggungjawaban dan alat pembuktian yang sah. Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009, ciri-ciri arsip yang baik adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama itu poinnya keaslian. Yang kedua, kelengkapan atau utuh. Yang ketiga, keterpercayaan. Yang empat, kebergunaan. Oke, jadi materi kita cukup sampai di sini. Nanti kita akan melanjuti materi selanjutnya itu di pertemuan yang akan datang. Ya, jadi tugas kalian itu adalah kalian mencatat semua tulisan atau materi yang telah Ibu berikan di slide ini. Nah, nanti kalian kalau misalkan sudah mencatat, kalian tinggal hubungi Ibu kalau misalkan saya sudah mencatat di buku tulis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.